Motovlog Padang. Saat ini kita berada di kawasan Marapalam atau alias Jembatan Kembar. Kawasan Marapalam ini berada di kawasan Padang Timur, bertepatan arahnya menuju arah luar kota. Kalau kalian mau ke Solok, nah kalian bertemu jalan ini nih, jalan Jembatan Kembar Marapalam. Marapalam. Jembatan ini sangat unik sekali karena dia harus berputar di sisi masuknya dan langsung berputar lagi di sisi keluarnya, dan daerah ini bertepatan peaknya Jembatan Kembar Marapalam. Sering dijadikan tempat nongkrong malam-malam buat anak-anak motor dan juga anak-anak pemuda-pemuda sini. Nah, kalau kalian tahu ini adalah kawasan tadi dan juga kawasan Universitas Negeri Padang. Universitas Putra Indonesia UPI YPTK. Dan ini adalah masjid kebanggaan universitas ini, yang dimana pendirinya atau ownernya baru saja berpulang di tahun kemarin, di tahun 2020, yaitu almarhum Bapak saya lupa nih, pendiri UPI. Udah di bibir. Wah, udahlah. Kalian lihat aja teks di bawah ini, saya lupa. Saya lupa ikut. Padahal Bapak itu baik, kalau saya pernah sama beliau, pernah bisnis sama beliau, bareng sama beliau. Baik sekali, sangat amanah, sangat jiwa kebapaknya sangat muncul. Semoga beliau husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kalian bagaimana masakan Sumatera Barat, masakan nasi Padang gitu. Nasi Padang yang tidak ada nama Padangnya gitu. Namanya adalah rumah makan sederhana. Ini terletak di emperan aja. Nasi bungkus aja bang. Nasi bungkus aja bang. Nasi bungkus cek. Dedeng Lombok bang. Nggak usah pakai kuah bang, dendeng aja. Sayur enak. Enggak. Sayurnya siapa bang? Enggak salah. Dendengnya salah bang. Yang salah dos ya bang. Nasi aja bang. Dendeng. Nasi bang.
15.000. Inilah contoh yang tidak baik, tidak memakai helm. Memang kelewatan. Langsung diambil kunci. Ini adalah jalan bypass Padang hendak menuju Lubuk Begalung. Cukup banyak ya. Kalau di sore hari di sini biasanya jam pulang kantor, jadi kemacetan di setiap simpang mulai ada lagi. Nah, kita lihat reaksi polisi masih membiarkan dua orang yang di depan bergerak. Kita saksikan aja apakah kena apa enggak. Kita dikasih lewat depan dulu, oke lah. Ya memang untuk jalur kuning masih merupakan jalur toleransi apabila jalur ini menimbulkan kemacetan. Dan juga tidak dipungkiri karena jalan sempit, jalur kuning di sini dinilai masih toleransi untuk para pengendara sepeda roda 2. Mantul kayak nyawa kalian bikin ini GTA apa ya. Ya beginilah Kota Padang kalau sore hari, macam-macam aja yang kita temui. Mulai dari nggak pakai helm, macetan, dan juga ya seperti inilah Kota Padang kalau di kala pulang kerja. Wow, macet juga. Kita ambil pertamax aja lah, kita kan orang kaya. Walaupun motor kita bebek, isinya pertamax, walaupun sebenarnya nggak efektif sih. Tadi juga bisa, tapi karena apa sih sebenarnya malas antriannya terlalu panjang pengambilan ini. Emang kebiasaan saya kalau udah mau pulang mengisi full dulu, atau paling tidak 20.000 atau 25.000 bensin atau BBM, karena takutnya ada apa-apa nanti malam kita udah motor kita udah ready gitu. Ini ajaran apa juga sih dari orang tua, kalau ada apa-apa tuh disiapkan dulu.
juga ya, jangan membiarkan apa motor ini dengan isinya yang nanggung gitu. Takut kenapa-kenapa alam kalian susah mencari bensin betapa apapun, dan pagi hari pun pas bekerja kalian tidak memikirkan buat ngisi bensin dulu. Limo semua diborong, cuma kesediaan nih borong, takut malas keluar lagi. Ini kenapa nih? Gila. Mengutip katanya seorang motovlog ternama ya, ternama Cumpro gitu, nama apanya, channel YouTube-nya Cumpro Motovlog. Inilah enaknya kalau mobil mobil bebek, kalau ngisi bensin kita harus turun dulu kan, buka dulu joknya, baru kita mau isi dulu bensinnya, ditutup lagi joknya, baru kita naik. Mantap kan? Oke, sampai di sini dulu motovlog kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you next week. Jangan lupa like dan subscribe. See you.